Roma pasal 8 membahas pengalaman Paulus sepenuhnya dibebaskan dari dosa dan hukum Taurat, menggambarkan metode ilahi pembebasan dari dosa dan hukum Taurat. Kita mau baca Roma 8 ayat 1 sampai dengan 13. Demikianlah, sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab, apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh roh-Nya yang diam di dalam kamu. Jadi, saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab, jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi, jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Roma 8 ayat 1 sampai dengan 4 menyatakan bahwa tidak ada penghukuman. Mengapa? Saya baca Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Kalimat sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Sebelumnya dalam Roma 7 ayat 14, Paulus menyatakan bahwa aku bersifat daging, telah dijual di bawah dosa. Roma 7 ayat 7 sampai dengan 26 berbicara pengalaman Paulus sebelum dibebaskan dari dosa dan hukum Taurat. Sedangkan Roma 8 ayat 1 sampai dengan 4 berbicara pengalaman Paulus sepenuhnya dibebaskan dari dosa dan hukum Taurat. Dan sekarang Paulus ada di dalam Kristus Yesus, yaitu sudah diselamatkan dan dipenuhi Roh Kudus. Saya baca Roma 8 ayat 2. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Roh yang memberi hidup. Dalam Revised Standard Version, the law of the Spirit of life in Christ Jesus. Hukum roh kehidupan yang ada dalam Kristus Yesus. Frasa hukum dosa dan hukum maut. Revised Standard Version, the law of sin and death. Hukum dosa dan maut. Telah memerdekakan kamu dalam Kristus. Kalimat ini dalam Revised Standard Version, has set me free, telah membebaskan saya.
Jadi Roma 8 ayat 1 dan 2 dapat dibaca secara parafrasa. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Karena roh kehidupan yang ada dalam Kristus Yesus telah membebaskan aku dari hukum dosa dan maut. Ada 4 hukum dalam surat Roma. Pertama, hukum Musa. Roma pasal 2 ayat 12, pasal 3 ayat 19, pasal 7 ayat 12. Dan hukum akal budi. Roma pasal 7 ayat 16 dan 21 dan ayat 23. Hukum dosa. Roma pasal 7 ayat 23 dan 26 dan Roma pasal 8 ayat 2. Hukum roh kehidupan. Roma pasal 8 ayat 2. Hukum roh kehidupan, yaitu Roh Kudus yang bekerja melalui penebusan Kristus untuk membebaskan dan membatalkan hukum dosa dan maut di dalam semua yang ada dalam Kristus Yesus. Sekarang dengan Roma 8 ayat 3. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Kalimat, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging. Frasa tak berdaya oleh daging, hukum Taurat tidak berdaya untuk mengendalikan daging. Karena dosa sudah menguasai daging sebelum hukum Taurat itu datang. Roma 5 ayat 20 dan Galatia 3 ayat 19. Dosa tidak mengizinkan daging untuk mematuhi hukum Taurat. Roma 7 ayat 7 sampai dengan 23. Dan frasa telah dilakukan oleh Allah. Allah harus melakukan pembebasan manusia dari dosa sehingga daging dapat dibebaskan untuk memenuhi kebenaran, righteousness, yang dituntut oleh hukum Taurat. Roma 8 ayat 3 dan 4. Dan kalimat dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Frasa karena dosa dalam New English Bible, deal with sin, berurusan dengan dosa. Roma 8 ayat 3 dan 4 dapat dibaca. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa, dan berurusan dengan dosa. Allah telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Frasa tidak hidup menurut daging. Dengan berjalannya Kristus dalam daging yang nyata namun tanpa dosa, Kristus telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Olehnya membuat jalan di mana manusia yang adalah daging tidak harus terus berbuat dosa. Roma pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat 23 dan Roma 8 ayat 1 sampai dengan 13. Galatia pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 26. Jadi, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Karena hukum roh kehidupan yang ada dalam Kristus Yesus telah memerdekakan orang percaya dari hukum dosa dan maut. Karena kebenaran yang dituntut oleh hukum Taurat digenapi di dalam orang percaya yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Hal ini terjadi karena Allah mengutus anaknya sendiri dalam daging yang nyata tetapi tanpa dosa dan berurusan dengan dosa.
Allah telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Roma 8 ayat 1 sampai dengan 4 menjelaskan hal ini. Dan Roma 8 ayat 5 sampai dengan 13 menyatakan kontras antara hidup dalam daging dan hidup dalam roh. Saya baca Roma 8 ayat 5. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Kalimat memikirkan hal-hal yang dari daging. Revised Standard Version, set their minds on the things of the flesh. Tetapkan pikiran mereka pada hal-hal yang dari daging. Jadi Roma 8 ayat 5 dapat dibaca dengan kata lain, sebab mereka yang hidup menurut daging menetapkan pikiran mereka pada hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh menetapkan pikiran mereka pada hal-hal dari roh. Sekarang dengan Roma 8 ayat 6. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Keinginan daging dalam Revised Standard Version, to set the mind on the flesh, tetapkan pikiran pada daging. Jadi Roma 8 ayat 6 menyatakan arti sama dengan kata lain, tetapkan pikiran pada daging adalah maut. Tetapi mengarahkan pikiran pada roh, yaitu Roh Kudus yang adalah hidup dan damai sejahtera. Jadi Roma 8 ayat 5 dan 6 mengkontraskan pikiran hasil dari mereka yang hidup menurut daging dan pikiran hasil dari mereka yang hidup menurut roh. Sekarang saya baca Roma 8 ayat 7. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Kata keinginan daging dalam Revised Standard Version, the mind that is set on the flesh, pikiran yang tetapkan pada daging. Roma 8 ayat 7 dapat dibaca dengan kata lain, sebab pikiran yang tetapkan pada daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena pikiran yang tetapkan pada daging tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Roma 8 ayat 8. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Kalimat mereka yang hidup dalam daging dalam Revised Standard Version, those who are in the flesh, mereka yang ada di dalam daging. Roma 8 ayat 8 dapat dibaca, mereka yang ada di dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Sekarang Roma 8 ayat 9, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Kalimat kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Dalam Revised Standard Version, you are not in the flesh, you are in the spirit. Kamu tidak ada di dalam daging, ada di dalam roh. Jadi Roma 8 ayat 9 dapat dibaca, tetapi kamu tidak ada di dalam daging, melainkan di dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Dalam Roma 8 ayat 9 ada kata roh, roh Allah, roh Kristus. Dan kata Kristus dalam Roma 8 ayat 10. Jadi ada kata roh, roh Allah, roh Kristus, dan Kristus.
Keempat kata semuanya menunjukkan Roh Kudus, pribadi ketiga dari kealahan. Sekarang dengan Roma 8 ayat 10. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Kalimat roh adalah kehidupan. Kata roh menunjukkan Roh Kudus, bukan roh manusia. Kalimat roh adalah kehidupan dalam New King James Version. The Spirit is life. Roh adalah kehidupan. Mengapa dikatakan bahwa Roh Kudus adalah kehidupan? Karena Roh Kudus telah membebaskan kita dari maut dan akan membangkitkan tubuh kita yang fana. Dan frasa oleh karena kebenaran. Roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus seperti ini diungkapkan melalui kebenaran. Karena tidak dapat dianggap terpisah dari pekerjaan Allah yang membenarkan kita di dalam Kristus. Roma 1 ayat 17 dan Roma 3 ayat 21 sampai dengan Roma 5 ayat 21. Roma 8 ayat 10 dapat dibaca dengan kata lain, tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi Roh Kudus adalah kehidupan oleh karena kebenaran, yaitu righteousness. Roma 8 ayat 11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuh yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Kalimat Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati. Dalam kalimat ini kata Ia menunjukkan Allah Bapa. Jadi Roma 8 ayat 11 dapat dibaca secara paraphrase. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia, yaitu Allah Bapa, yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya, yaitu Roh Kudus, yang diam di dalam kamu. Sekarang Roma 8 ayat 12. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Kalimat kita adalah orang berhutang. Kata berhutang menandai kewajiban moral. Dan kata berhutang ada juga dalam Roma 1 ayat 14. Aku berhutang untuk memberitakan Injil, kata Paulus. Roma 8 ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jika oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu. Kata perbuatan-perbuatan tubuhmu menunjukkan pekerjaan-pekerjaan daging. Seperti katakan dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai dengan 21. Dan kata mematikan, yakni kematian, menandakan perpisahan. Jadi Roma 8 ayat 13 dapat dibaca. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu memisahkan perbuatan-perbuatan dosa kedagingan, kamu akan hidup. Saya baca ulang. Sebab jika kamu hidup menurut daging, sebelumnya Paulus berkata, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup
menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, kamu memisahkan perbuatan-perbuatan dosa kedagingan, kamu akan hidup. Sekarang kita mau baca Roma 8 ayat 14 sampai dengan 21. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu, seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya, tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Roma 8 ayat 14 sampai dengan 16 membahas tentang 5 hasil langsung pembebasan dari dosa. Saya baca Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Adalah anak Allah. Frasa ini dalam Authorized Version, they are the sons of God. Mereka adalah anak-anak Allah. Anak-anak Allah dalam bahasa Yunani, huios, yang berarti anak yang dewasa yang telah ditebus dari hukum Taurat. Huios, anak yang dewasa yang telah ditebus dari hukum Taurat. Jadi Roma 8 ayat 14 dapat dibaca, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak-anak Allah yang telah ditebus dari hukum Taurat, anak yang dewasa. Roma 8 ayat 15, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Kalimat roh yang menjadikan kamu anak Allah. Dalam American Standard Version, the spirit of adoption, roh adopsi. Kata adopsi dalam bahasa Yunani adalah huiothesia. Huiothesia ditempatkan sebagai anak yang dewasa yang telah ditebus dari hukum Taurat. Ya Aba, Ya Bapa. Kalau dalam Weymouth, Alkitab Weymouth, Abba, our Father, yaitu Abba, Bapa kami. Abba adalah kata Aram yang berarti Bapa, yang digunakan oleh Tuhan Yesus dalam doanya sendiri di Markus 14 ayat 36. Kata Abba adalah kata intim yang hanya digunakan oleh anggota keluarga. Galatia 4 ayat 6. Jadi Roma 8 ayat 15 dapat dibaca. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh adopsi,
oleh Roh itu, kita berseru, Aba, Bapa kami. Roma 8 ayat 16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Kata roh itu menunjukkan Roh Kudus. Dan kita adalah anak-anak Allah. Anak-anak Allah dalam bahasa Yunani adalah teknon, anak yang dilahirkan. Dan kata teknon dipakai juga dalam Roma 8 ayat 17 dan 21. Dan kata huios, anak yang dewasa, dipakai dalam Roma 8 ayat 14. Galatia 4 ayat 1 dan 7, di mana masa bayi dan anak dewasa dikontraskan. Roma 8 ayat 16 ini dapat dibaca dengan kata lain, Roh Kudus sendiri bersaksi bersama-sama roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah, teknon, yaitu anak yang dilahirkan melalui kelahiran baru. Jadi ada kata teknon dan ada kata huios. Teknon, anak yang dilahirkan melalui kelahiran baru. Huios, anak yang dewasa. Dalam Roma pasal 8 ayat 17 sampai dengan 25 dibahas 7 hasil kekal pembebasan dari dosa. Roma 8 ayat 17 saya baca, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ayat pendukung Roma 8 ayat 17 adalah 2 Timotius 2 ayat 12. Roma 8 ayat 17, kalimat jika kita adalah anak. Kata anak di sini dalam bahasa Yunani, teknon, anak yang dilahirkan melalui kelahiran baru. Roma 8 ayat 18, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ayat pendukungnya 2 Korintus 4 ayat 17. Roma 8 ayat 19. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Dengan sangat rindu. Dalam bahasa Yunani, apokaradokia. Kalau diterjemahkan, menonton dengan leher terentang. Yang berarti antisipasi yang intens. Frasa menonton dengan leher terentang menandai seluruh ciptaan menunggu-nunggu penghapusan kutukan, yaitu dibebaskannya dari kutukan. Dengan sangat rindu. Roma 8 ayat 20. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Kata kesia-siaan dijelaskan sebagai perbudakan kebinasaan dalam Roma 8 ayat 21. Dan ini menyinggung kutukan di bumi dalam Kejadian pasal 3 ayat 17 sampai dengan 19. Dan kutukan ini dianggap tidak permanen. Roma 8 ayat 21. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Kalimat
makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan. Kalimat ini menunjukkan renovasi bumi oleh api ketika seluruh ciptaan akan dibebaskan dari perbudakan kebinasaan, pembusukan, dan dibuat baru untuk keadaan sempurna yang abadi. 2 Petrus 3 ayat 10 sampai dengan 13 dan kitab Yesaya 66 ayat 22 sampai 24 dan kitab Wahyu pasal 21 dan pasal 22. Teologi Corporeality dari Pendeta Erat Sutabtono menyatakan bahwa bumi terkutuk untuk selama-lamanya. Maka Tuhan tidak akan datang kedua kali di bumi, apalagi mendirikan kerajaannya di bumi. Pendeta Erat Sutabtono bukan hanya memberitakan Yesus yang lain, Injil yang lain, tetapi menyangkal juga kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali di bumi, serta adanya kerajaan 1000 tahun di bumi. Kami menyatakan bahwa Tuhan Yesus akan datang kedua kali di bumi untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi. Dan setelah kerajaan 1000 tahun, bumi akan direnovasi oleh api. Dan saat itu seluruh makhluk akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sesuai dengan Roma 8 ayat 21. Haleluya. Kita akan berdoa. Allah Bapa, jika kami hidup menurut daging, kami akan mati. Tapi jika hidup menurut roh, kami akan hidup. Bapa, dengan bagaimanapun juga, kami mau hidup menurut roh. Karena kami tahu, hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus disebut anak-anak Allah. Kami bangga disebut anak-anak Allah. Kalau jadi anak Allah, ia adalah ahli waris. Ahli waris bersama dengan Tuhan Yesus. Bapa, kami mau bersukaria dalam tribulasi-tribulasi yang kami alami, khususnya tribulasi oleh karena pemberitaan Injil. Dan kami tahu bahwa penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Bapa, pakailah kami semua untuk memberitakan dan membela firman Tuhan. Terutama melalui siaran YouTube dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur dan kami berdoa. Amin.